Baik, untuk soal nomor 6, yaitu Said merupakan seorang YouTuber serta memiliki keinginan untuk liburan ke Raja Ampat Papua. Namun, terkendala dengan tiket biaya yang mahal, akhirnya Said mencoba untuk menggunakan produk paylater pada salah satu aplikasi travel. Bagaimana konsep analisa fikih produk paylater tersebut? Untuk jawabannya, diambil dari buku Fikih Muamalah Kontemporer jilid 3 yang ditulis atau dibahas oleh Ustadz Dr. Oni Saroni, MA. Pertama, paylater adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait. Kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan teraplikasi. Fitur paylater ini memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan sementara mereka membayar di akhir sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Yang kedua, prinsip dasarnya, paylater adalah fitur dan produk yang netral dan bermanfaat bagi pengguna pada khususnya. Misalnya, pengguna yang ingin membeli barang atau melakukan perjalanan tetapi tidak memiliki uang tunai, itu dapat menggunakan fitur ini, sehingga transaksinya bisa dilakukan secara online apabila kebutuhan perjalanan atau makanan tersebut adalah kebaikan. Maka kehadiran fitur ini memudahkan orang untuk menunaikan kebaikan tersebut. Yang ketiga, penerbit tidak memberikan fasilitas untuk transaksi yang bertentangan dengan syariah. Di antaranya, jasa atau barang yang dijual oleh merchant melalui fitur paylater halal dan legal. Begitu pula tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan dan customer memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya. Yang keempat, terhindar dari transaksi ribawi dan transaksi terlarang lainnya. Oleh karena itu, penerbit paylater tidak menjadi kreditor yang mendapatkan keuntungan berupa bunga di atas jasa pinjamannya kepada pengguna. Di antaranya dengan mengubah fungsi penerbit aplikasi ini dari kreditor menjadi penjual barang atau jasa. Misalnya, membeli makanan berdasarkan pesanan dengan harga tertentu, kemudian dijual dengan harga lebih tinggi secara tidak tunai. Atau membeli tiket berdasarkan pesanan customer dengan harga tertentu dan dijual secara tidak tunai dengan harga lebih tinggi, sehingga keuntungan penjual tersebut adalah margin yang halal dari transaksi tidak tunai. Di antaranya dengan menggunakan fee penjaminan penerbit terhadap merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara customer dengan merchant. Atas pemberian kafalah, penerbit dapat menerima fee. Kelima, sesuai dengan peraturan perundangan, di antaranya mendapatkan penegasan kesesuaian syariah dari otoritas terkait, regulator, serta otoritas fatwa di Indonesia, DSN MUI, sehingga memberikan kenyamanan kepada para customer karena telah mendapatkan legitimasi dari otoritas. Rambu-rambu dan kesimpulan tersebut didasarkan pada landasan dan dalil berikut, di antaranya larangan transaksi ribawi sebagaimana kaidah setiap utang piutang yang memberikan manfaat kepada kreditor adalah riba jika dipersyaratkan. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba idza kana masyrutan fihi naf'un lil muqrid. Begitu pula kebulan fee penjaminan penerbit tersebut sesuai dengan pendapat Mustafa Al-Hamsyari bahwa penjaminan dengan imbalan didasarkan pada imbalan atas dasar dignity atau kewibawaan atau didasarkan pada jualah yang dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Athiya Syakar. Adapun daman dengan imbalan oleh Mustafa Al-Hamsyari disandarkan pada imbalan atas dasar jah, yang menurut mazhab Syafi'i hukumnya boleh, walaupun menurut beberapa pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Mustafa Al-Hamsyari juga menyandarkan daman dengan imbalan pada jualah yang dibolehkan oleh mazhab Syafi'i. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagaimana juga fatwa DSN MUI nomor 54 DSN MUI bulan 5 tahun 2006 tentang syariah qad dan keputusan lembaga fikih OKI nomor 51 dalam kurung 2 garis miring 6 1990 yang memperkenankan
harga jual tidak tunai lebih tinggi daripada harga tunai. Mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.